Apakah kamu menyadari bahwa menaiki tangga sekarang terasa lebih sulit daripada sebelumnya? Atau bahwa tiba-tiba bangun dari kursi membutuhkan lebih banyak usaha? Atau bahkan kakimu lebih cepat lelah setelah berjalan jarak pendek? Ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan berkembang secara perlahan tanpa kita sadari. Dan saat akhirnya kita menyadarinya, kita sudah mulai menghindari aktivitas sederhana seperti berjalan lebih jauh, menari, atau bahkan membawa tas yang lebih berat. Banyak orang berpikir bahwa kehilangan kekuatan di kaki hanyalah bagian tak terhindarkan dari proses penuaan. Namun, kenyataannya, ini bisa dicegah dan bahkan diperbaiki. Masalah sebenarnya bukan terletak pada usia, tetapi pada kurangnya nutrisi yang dibutuhkan tubuh untuk menjaga otot tetap kuat dan tulang tetap sehat. Disinilah vitamin-vitamin penting memainkan peran krusial, karena dapat memberikan dampak besar pada kesehatan dan kesejahteraanmu secara keseluruhan. Penurunan kekuatan otot di usia lanjut memiliki penyebab yang sederhana. Seiring bertambahnya usia, tubuh mengurangi produksi vitamin dan mineral penting, yang secara langsung memengaruhi daya tahan kaki. Kekurangan nutrisi ini menyebabkan otot melemah, tulang menjadi lebih rapuh, dan sirkulasi darah terganggu, yang semakin memperparah sensasi kesemutan atau mati rasa. Dan tahukah kamu apa yang paling mengkhawatirkan? Jika tidak segera ditangani, kondisi ini hanya akan semakin memburuk, membuat kaki semakin lemah dan meningkatkan risiko jatuh. Namun, tidak semua harapan hilang. Ada 6 vitamin penting yang dapat membantu menguatkan kakimu, meningkatkan mobilitas, dan bahkan menambah energimu. Tak peduli apakah usiamu sudah lebih dari 70, 80, atau bahkan 90 tahun. Yang terbaik dari semuanya adalah kamu bisa mendapatkannya secara alami melalui makanan sehari-hari dan beberapa perubahan kecil dalam rutinitasmu. Hari ini, aku akan menjelaskan 6 vitamin penting tersebut dan bagaimana memastikan tubuhmu mendapatkan setiap satu di antaranya, agar kakimu tetap kuat, seimbang, dan siap membawamu kemana saja tanpa rasa sakit, kelelahan, atau batasan. Tubuh manusia adalah keajaiban alam, tetapi, seperti mesin lainnya, ia membutuhkan elemen yang tepat agar tak berfungsi dengan efisien. Salah satu tanda pertama bahwa ada sesuatu yang kurang adalah penurunan kekuatan pada kaki. Hal ini terjadi karena otot dan tulang adalah struktur hidup yang terus-menerus beregenerasi. Namun, agar proses ini berjalan dengan baik, tubuh memerlukan nutrisi esensial, yaitu vitamin dan mineral yang dibutuhkan. Tantangannya adalah seiring berjalannya waktu, tubuh mulai memproduksi lebih sedikit beberapa zat penting dan, pada saat yang sama, kemampuannya untuk menyerap nutrisi dari makanan juga menurun. Ini berarti bahwa meskipun seseorang menjaga pola makan yang sehat, tubuhnya mungkin tidak mendapatkan semua yang diperlukan. Ketika otot tidak menerima nutrisi yang cukup, massa otot mulai berkurang. Waktu pemulihannya menjadi lebih lama, dan responsnya terhadap sinyal otak tidak seefektif sebelumnya. Saat itulah mulai muncul tanda-tanda yang sering diabaikan banyak orang. Awalnya, seseorang akan merasa lebih cepat lelah saat berjalan. Kemudian, mulai muncul kram dan sensasi bahwa kaki terasa lebih berat atau kaku. Seiring waktu, anak tangga terasa lebih tinggi, bangun dari kursi menjadi lebih sulit, dan tanpa disadari, seseorang mulai menghindari tugas-tugas yang sebelumnya bisa dilakukan dengan mudah. Namun, kehilangan kekuatan otot hanyalah sebagian dari masalah. Aspek lainnya berkaitan dengan kesehatan tulang dan sirkulasi darah. Seiring bertambahnya usia, tulang kehilangan kalsium, yang membuatnya lebih rapuh, sementara pembuluh darah menjadi kurang fleksibel, sehingga aliran oksigen dan nutrisi ke otot terhambat. Hal ini dapat menyebabkan sensasi kesemutan di kaki, pembengkakan, dan pemulihan yang lebih lambat setelah beraktivitas fisik. Apa yang tidak disadari banyak orang adalah bahwa penurunan kekuatan tidak terjadi secara tiba-tiba. Proses ini berkembang secara perlahan selama bertahun-tahun dan seringkali tidak disadari sampai terjadi sesuatu yang lebih serius, seperti jatuh secara tak terduga atau cedera otot yang membutuhkan waktu lebih lama untuk sembuh.
Ada satu hal penting yang perlu dipahami. Penurunan kekuatan bukanlah sesuatu yang tidak bisa diubah. Jika tubuh menerima nutrisi yang tepat, banyak bagian dari proses ini dapat dibalik, sehingga memungkinkan seseorang untuk mendapatkan kembali vitalitas, kekuatan otot, dan bahkan kesehatan persendian. Mereka yang telah mengalami kelemahan pada kaki selama bertahun-tahun dapat merasakan peningkatan yang signifikan dengan memperbaiki kekurangan nutrisi mereka. Sekarang, kita akan membahas hal ini lebih dalam. Apa saja vitamin yang paling penting? Bagaimana cara memastikan bahwa tubuh kita mendapatkan semuanya? Kuncinya terletak pada pola makan yang tepat dan penerapan kebiasaan sederhana yang benar-benar dapat membuat perbedaan. Sekarang setelah kamu memahami alasan mengapa kaki kehilangan kekuatan seiring waktu, aku akan membagikan 6 vitamin yang memiliki kekuatan untuk mengubah kesehatan kakimu dan mengembalikan vitalitas yang mungkin kamu pikir telah hilang selamanya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk menyukai video ini jika kamu menikmatinya, dan berlangganan ke kanal ini agar mendapatkan tips terbaik tentang cara menarik limpahan dan kemakmuran dalam hidupmu. Mari kita teruskan. Meskipun vitamin D dan B12 sangat penting untuk memperkuat tulang, otot, serta menjaga sirkulasi darah tetap sehat, ada satu elemen kunci lainnya yang memastikan kakimu tetap kuat seiring waktu: pencegahan peradangan dan perlindungan terhadap keausan alami jaringan tubuh. Disinilah vitamin C dan vitamin E memainkan peran yang sangat penting. Keduanya merupakan sekutu utama yang tidak hanya membantu menjaga otot tetap sehat, tetapi juga melindungi sendi serta pembuluh darah. Mungkin kamu sudah sering mendengar bahwa vitamin C membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh, tetapi yang tidak banyak diketahui orang adalah bahwa vitamin ini juga memiliki peran besar dalam menjaga kesehatan kaki. Vitamin C berperan dalam produksi kolagen, protein yang sangat penting untuk menjaga kencangan otot, menopang sendi, dan memperkuat tulang. Ketika tubuh kekurangan kolagen, jaringan mulai kehilangan elastisitas dan kekuatannya, membuat kaki lebih rentan terhadap ketidaknyamanan, kelemahan, bahkan cedera. Hal ini terjadi karena seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk memproduksi kolagen secara alami mulai menurun. Inilah sebabnya, selain munculnya garis-garis halus pada kulit, banyak orang lanjut usia juga mengalami otot yang lebih lemah, sendi yang kehilangan kekuatannya, dan pemulihan yang lebih lambat setelah berjalan atau melakukan aktivitas fisik. Kabar baiknya adalah kita dapat merangsang produksi kolagen dengan mengonsumsi makanan yang kaya akan vitamin C, dan ada satu fakta penting yang perlu kamu ketahui. Vitamin C juga membantu tubuh menyerap zat besi dengan lebih baik, yaitu mineral yang sangat penting untuk menjaga energi dan mencegah kelelahan serta kelemahan pada kaki. Dengan kata lain, jika kamu sudah sering mengonsumsi makanan kaya zat besi, seperti bayam, kacang-kacangan, dan daging tanpa lemak, menambahkan lebih banyak vitamin C ke dalam dietmu dapat meningkatkan manfaatnya dan memastikan ototmu mendapatkan cukup oksigen agar tetap sehat. Di mana kita bisa mendapatkan vitamin ini? Untungnya, vitamin ini dapat ditemukan dalam berbagai makanan yang mudah dimasukkan ke dalam pola makan sehari-hari. Beberapa pilihan terbaik termasuk sayuran berdaun hijau tua, seperti kale, bayam, arugula, brokoli, dan selada air. Selain itu, vitamin ini juga terdapat dalam telur dan makanan fermentasi, seperti natto, kedelai fermentasi yang sangat populer di Jepang. Jika natto bukan bagian dari dietmu, mengonsumsi sayuran berdaun hijau saja sudah bisa memberikan jumlah vitamin K yang cukup. Satu tips tambahan, untuk mengoptimalkan penyerapannya dalam tubuh, disarankan mengonsumsi makanan kaya vitamin K bersamaan dengan sumber lemak sehat, seperti minyak zaitun atau minyak alpukat. Salah satu cara mudah untuk memastikan asupan vitamin K yang cukup adalah dengan menambahkan minyak zaitun ekstra virgin ke dalam salad berdaun hijau atau menumis kale dan bayam dengan sedikit minyak tersebut. Setelah membahas peran penting vitamin K dalam memperkuat tulang dan menjaga kesehatan sendi, sekarang kita akan beralih ke mineral yang berpengaruh langsung terhadap kekuatan dan ketahanan otot, magnesium. Jika kamu sering mengalami kram, nyeri otot tanpa alasan yang jelas,
atau merasa kakimu lebih berat dari biasanya, bisa jadi tubuhmu kekurangan magnesium. Nutrisi ini sangat penting agar otot dapat berkontraksi dan berelaksasi dengan baik, sehingga membantu mencegah kram dan mempercepat pemulihan setelah aktivitas fisik. Selain itu, magnesium memainkan peran kunci dalam transmisi sinyal saraf, memastikan komunikasi yang optimal antara otak dan otot. Dengan kata lain, magnesium sangat penting dalam mengatur gerakan kaki, membantu mencegah kelemahan, tremor, bahkan masalah keseimbangan. Salah satu manfaat luar biasa dari magnesium adalah pengaruhnya terhadap kualitas tidur. Banyak orang yang mengalami insomnia atau kesulitan tidur tidak menyadari bahwa kekurangan mineral ini bisa menjadi salah satu penyebabnya. Tidur yang kurang berkualitas dapat menghambat pemulihan otot dan meningkatkan rasa lelah pada kaki. Oleh karena itu, memastikan kadar magnesium yang cukup dalam tubuh bukan hanya penting untuk memperkuat otot, tetapi juga untuk menjaga energi sepanjang hari. Di mana kita bisa mendapatkan magnesium secara alami? Mineral ini terdapat dalam biji-bijian, kacang-kacangan, dan serai utuh seperti almond, kenari, biji bunga matahari dan labu, chia, flaxseed, oat, dan quinoa. Magnesium juga terdapat dalam sayuran seperti bayam, kale, dan alpukat yang merupakan sumber nutrisi luar biasa. Salah satu cara mudah untuk meningkatkan asupan magnesium adalah dengan menambahkan segenggam kacang atau biji-bijian ke dalam camilanmu, mencampurkan chia atau flaxseed ke dalam sarapan, atau menyiapkan hidangan dengan bayam dan quinoa. Perubahan kecil dalam pola makan dapat memberikan dampak besar pada kesehatan otot dan kesejahteraan secara keseluruhan. Jika kamu merasa sulit mendapatkan cukup magnesium hanya dari makanan, kamu bisa berkonsultasi dengan dokter untuk mempertimbangkan suplemen. Menyesuaikan kadar mineral ini dalam tubuh telah membantu banyak orang mengurangi kram dan rasa lelah pada otot. Sampai titik ini, kita telah membahas 6 vitamin utama yang berperan dalam memperkuat dan menjaga kesehatan kaki seiring bertambahnya usia. Namun, karena kamu telah mengikuti video ini hingga sekarang, aku ingin mengungkapkan 2 nutrisi tambahan yang juga layak diperhatikan. Keduanya memberikan kontribusi besar bagi kesehatan otot, tulang, dan sirkulasi darah. Nutrisi ini seringkali tidak mendapatkan perhatian yang cukup, padahal memiliki kekuatan untuk mengubah rasa lelah dan lesu menjadi energi dan vitalitas, membuat kakimu siap untuk beraktivitas. Jadi, sebelum kita mengakhiri pembahasan, mari kita lihat 2 vitamin tambahan yang dapat memperkuat manfaat dari yang sudah kita bahas sebelumnya. Dan aku bisa memastikan, jika kamu memasukkan vitamin ini ke dalam rutinitas harianmu, otot-ototmu akan merasakan perbedaannya. Vitamin A adalah suplemen penting yang tidak boleh diabaikan. Meskipun sering dikaitkan dengan kesehatan mata, fungsinya jauh lebih luas karena berperan penting dalam pemulihan jaringan otot dan kekuatan tulang. Vitamin ini secara langsung terlibat dalam sintesis protein otot dan produksi kolagen, yang membantu menjaga stabilitas dan daya tahan otot serta persendian. Mengapa ini penting? Seiring bertambahnya usia, tubuh secara alami mengalami penurunan massa otot. Jika jaringan ini tidak dipulihkan dengan baik, kekuatannya akan berkurang. Vitamin A memainkan peran utama dalam proses regenerasi ini, memastikan tubuh memiliki dukungan yang diperlukan untuk menjaga otot tetap kuat dan berfungsi dengan baik dalam aktivitas sehari-hari. Di mana kita bisa menemukan vitamin ini? Sumber utama vitamin A meliputi sayuran berwarna oranye, seperti wortel, labu, dan ubi jalar, serta sayuran berdaun hijau gelap, seperti bayam dan kale. Hati juga merupakan sumber vitamin A yang sangat kaya. Jika kamu jarang mengonsumsi hati, tidak perlu khawatir, meningkatkan konsumsi sayuran berwarna oranye saja sudah bisa memberikan manfaat besar. Hari ini, kamu akan mengetahui tentang sebuah minuman kuno yang telah dijaga selama generasi, sebuah ritual yang terinspirasi oleh kebijaksanaan Buddha yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan fisikmu, tetapi juga membuka pintu menuju harmoni spiritual yang lebih dalam.
Mengintegrasikannya ke dalam rutinitas malammu bisa menjadi kebiasaan transformatif yang mampu meningkatkan hidupmu dengan cara yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Dalam video ini, aku akan membagikan semua detail tentang minuman ini. Apa itu, bagaimana cara membuatnya, dan bagaimana mengintegrasikannya ke dalam kehidupan sehari-harimu agar kamu dapat melihat perubahan luar biasa hanya dalam 1 minggu. Kamu akan menemukan mengapa ritual ini telah dipraktikkan selama berabad-abad dan bagaimana ia dapat membantumu bangun setiap pagi dengan lebih banyak energi, perasaan lebih ringan, dan hubungan yang lebih dalam dengan dirimu sendiri. Sebelum kita melanjutkan, aku mengundangmu untuk menunjukkan dukunganmu dengan menyukai video ini dan meninggalkan komentar yang mengatakan, "Saya siap untuk memperbarui tubuh dan energi saya." Tindakan sederhana ini memperkuat komitmenmu terhadap transformasi yang akan kamu alami. Jadi, bersiaplah, karena apa yang akan kamu pelajari selanjutnya bisa menjadi titik balik dalam hidupmu. Renungkan sejenak. Berapa kali kamu tidur dalam keadaan lelah, dengan pikiran penuh kekhawatiran, dan bangun tanpa energi yang cukup, seolah-olah istirahatmu tidak benar-benar memulihkan? Ini terjadi karena, tanpa kita sadari, kita mengganggu proses alami regenerasi tubuh. Namun, para biksu Buddha menemukan bahwa beberapa bahan tertentu dapat meningkatkan proses ini di malam hari, memungkinkan setiap pagi menjadi awal yang benar-benar menyegarkan. Minuman yang akan kamu kenal ini bukan sekadar ramuan dari bahan-bahan alami, tetapi juga saluran untuk keseimbangan dan pemulihan yang dirancang untuk membantu tubuhmu melepaskan racun, menenangkan sistem saraf, dan meningkatkan kualitas tidur. Ketika kamu mengonsumsinya dengan niat yang jelas dan menjadikannya sebagai ritual, kamu tidak hanya memberi nutrisi pada tubuhmu, tetapi juga memprogram ulang alam bawah sadarmu untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih dalam. Pertanyaannya adalah, apakah kamu siap untuk mengubah istirahatmu menjadi pengalaman yang benar-benar menyegarkan? Karena apa yang kamu lakukan sebelum tidur secara langsung memengaruhi bagaimana perasaanmu saat bangun. Sekarang, setelah kamu memahami betapa pentingnya tidur yang berkualitas dalam proses transformasimu, saatnya untuk mengetahui bahan-bahan yang membentuk minuman kuno ini dan bagaimana mereka dapat memengaruhi kesejahteraanmu hanya dalam 7 hari. Apa yang akan kamu pelajari bukan sekadar ramuan biasa. Ini adalah kombinasi yang tepat dari elemen-elemen yang telah digunakan selama berabad-abad dalam tradisi seperti pengobatan Buddha dan Ayurveda, masing-masing dengan khasiat khusus untuk mendukung penyembuhan dan revitalisasi saat kamu tidur. Komponen utama dari minuman ini adalah jahe, akar dengan khasiat luar biasa untuk meningkatkan sirkulasi darah dan membantu tubuh menghilangkan racun. Efek pemurniannya memungkinkan tubuh menyingkirkan hal-hal yang tidak diperlukan saat tidur, mengurangi peradangan, dan memperkuat sistem kekebalan alami tubuh. Bahan penting kedua adalah kunyit, yang dalam banyak tradisi dikenal sebagai harta karun bagi kesehatan. Efek penyembuhannya membantu melawan stres oksidatif dan penuaan dini, serta mendukung tidur yang lebih nyenyak dengan menyeimbangkan sistem saraf. Elemen ketiga adalah madu murni, pemanis alami dengan sifat menyeimbangkan yang telah digunakan sejak zaman kuno untuk menyelaraskan energi internal. Selain memberikan sentuhan manis yang lembut, madu membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil sepanjang malam, mencegah gangguan tidur, dan meningkatkan perasaan ketenangan. Terakhir, kita memiliki susu emas, yang bisa berasal dari nabati atau hewani, tergantung pada preferensi masing-masing orang. Dalam berbagai praktik spiritual, susu emas dianggap sebagai makanan yang menutrisi baik tubuh maupun pikiran. Kombinasi kunyit dan madu menciptakan sinergi khusus yang merilekskan sistem saraf, meredakan stres, dan mendorong keadaan ketenangan yang mendalam sebelum tidur. Ketika bahan-bahan ini dikombinasikan dan dikonsumsi dengan niat yang sadar, hasilnya adalah minuman malam yang kuat dan berdampak pada kesejahteraan sejak hari pertama. Potensinya tidak hanya terletak pada manfaat fisiknya, tetapi juga pada energi yang terkandung dalam proses pembuatannya dan hubungan batin yang dibangkitkannya dalam diri peminumnya. Sekarang setelah kamu mengetahui nilai dari setiap komponen, saatnya mendalami proses yang akan mengaktifkan kekuatan pemulihannya. Dalam banyak filosofi kuno, setiap tindakan memiliki makna yang lebih dalam ketika dilakukan dengan penuh perhatian dan tujuan. Mempersiapkan minuman ini bukan sekadar resep,
tetapi sebuah ritual yang memperkuat hubungan dengan alam dan dengan niat untuk mencapai kesejahteraan. Ini bukan hanya tentang mencampur bahan, tetapi tentang mengikuti setiap langkah dengan rasa hormat, kejernihan, dan dedikasi, memungkinkan energinya bekerja selaras dengan dirimu. Niat dalam menyiapkan minuman ini sama pentingnya dengan bahan-bahan yang menyusunnya. Menurut ajaran spiritual kuno, energi dari seseorang yang menyiapkan makanan atau minuman akan tersalurkan kepada orang yang mengonsumsinya. Oleh karena itu, setiap langkah harus dilakukan dengan kesadaran penuh, menaruh hati dan pikiran dalam setiap tindakan, sambil memvisualisasikan perubahan yang ingin kamu wujudkan dalam hidupmu. Langkah pertama, selaraskan lingkungan dan dirimu sendiri. Sebelum memulai persiapan, penting untuk menciptakan suasana yang mendukung, baik di sekitarmu maupun dalam pikiranmu. Menjaga lingkungan tetap bersih dan rapi membantu menciptakan atmosfer keseimbangan dan ketenangan. Luangkan beberapa menit untuk merapikan dapur atau tempat di mana kamu akan membuat minuman ini, memastikan tidak ada gangguan dan tempat tersebut dipenuhi dengan energi positif. Setelah lingkungan siap, berikan dirimu waktu sejenak untuk bernapas dalam-dalam, melepaskan segala ketegangan atau kekhawatiran. Tarik napas perlahan, biarkan ketenangan meresap ke dalam dirimu, lalu hembuskan napas untuk melepaskan stres dan energi negatif yang tertahan. Bayangkan setiap tarikan napas membersihkan pikiranmu dan menyelaraskanmu dengan energi baru yang menyegarkan. Saat menyiapkan minuman ini, tetap fokus pada tujuan kesehatan dan pembaruan. Tetapkan niatmu dengan jelas, memperkuat tubuh, menghilangkan racun, dan bangun di pagi hari dengan vitalitas. Ingatlah bahwa setiap langkah harus dilakukan dengan kehadiran penuh dan rasa syukur, memungkinkan praktik ini menjadi ritual transformasi yang sejati. Langkah kedua, panaskan bahan dasar cair. Langkah berikut dalam menyiapkan minuman ini adalah memanaskan 1 cangkir susu emas, yang akan menjadi bahan dasar. Jika kamu lebih menyukai alternatif nabati, kamu bisa memilih susu almond, kelapa, atau oat, karena lebih ringan dan mudah dicerna, membantu tubuh lebih rileks sebelum tidur. Tuangkan susu ke dalam panci kecil dan panaskan dengan api kecil. Hindari sampai mendidih, karena suhu yang terlalu tinggi bisa mengubah sifatnya dan mengurangi manfaatnya. Saat susu perlahan-lahan memanas, bayangkan bagaimana ia menyerap setiap bahan dengan penuh kasih, memperkuat efeknya. Langkah ketiga, tambahkan jahe dan kunyit. Setelah susu mencapai suhu yang tepat, saatnya menambahkan jahe dan kunyit. Jahe, dengan sifatnya yang hangat dan menyegarkan, merangsang sirkulasi dan membantu mengeluarkan racun dari tubuh. Jika kamu menggunakan jahe segar, potong 1 irisan tipis dan masukkan ke dalam campuran. Jika menggunakan jahe bubuk, setengah sendok teh sudah cukup. Selanjutnya, tambahkan 1 sendok teh kunyit. Rempah ini sangat dikenal karena sifat antiinflamasi dan regeneratifnya, bekerja selama tidur untuk mendukung pemulihan sel dan keseimbangan energi. Saat bahan-bahan ini bercampur dalam susu, aduk perlahan dengan penuh kesadaran. Visualisasikan bagaimana khasiatnya aktif dan menyatu, menciptakan kombinasi harmonis yang menutrisi tubuh dan pikiran. Langkah keempat, maniskan dengan madu murni. Setelah semua bahan tercampur dengan baik dan minuman mencapai suhu yang tepat, angkat dari api dan tambahkan 1 sendok teh madu murni. Bahan ini, dalam bentuknya yang paling alami, memiliki kualitas unik yang mendukung keseimbangan internal dan tidur yang nyenyak. Penting untuk tidak menambahkan madu saat minuman masih terlalu panas, karena panas berlebihan bisa merusak enzim alaminya dan mengurangi manfaatnya. Masukkan madu setelah minuman diangkat dari api dan aduk perlahan. Saat madu larut, rasakan bagaimana rasa manis alaminya menyempurnakan minuman ini, menciptakan rasa tenang dan kesejahteraan. Ini adalah momen yang tepat untuk mengungkapkan rasa syukur atas bahan-bahan alami yang telah diberikan oleh alam. Langkah kelima, tambahan energi dan harmoni. Jika ingin meningkatkan manfaat dari minuman ini, kamu bisa menambahkan sedikit kayu manis atau pala. Sejak zaman kuno, bahan-bahan ini dihargai karena efek relaksasinya dan kemampuannya untuk meningkatkan energi spiritual.
Kayu manis tidak hanya memberikan kehangatan dan aroma khas, tetapi juga dikaitkan dengan perlindungan dan kemakmuran. Sementara itu, pala membantu meningkatkan kejernihan mental dan merangsang intuisi. Saat menambahkannya, kamu bisa memperkuat niatmu dengan afirmasi positif, seperti, minuman ini menyeimbangkan tubuhku, membebaskan pikiranku, dan memperbarui energiku agar aku bangun dengan vitalitas. Bayangkan bagaimana setiap kata meresap ke dalam campuran ini, mengisi minuman dengan getaran yang kuat dan memperkuat tujuannya sebagai penyembuh. Sentuhan kecil ini tidak hanya memperkaya rasa, tetapi juga memperdalam makna di balik ritual ini. Langkah ke-6, momen koneksi dan pembaruan. Carilah tempat yang tenang dan bebas dari gangguan untuk menikmati minuman ini dengan penuh kesadaran. Duduklah dengan nyaman dan minumlah perlahan. Biarkan setiap tegukan menghangatkan tubuhmu dan menenangkan pikiranmu, mempersiapkanmu untuk tidur yang nyenyak. Tidak perlu terburu-buru. Ini adalah saat untuk terhubung dengan diri sendiri. Saat menikmati minuman ini, visualisasikan bagaimana bahan-bahannya bekerja di dalam tubuhmu, melepaskan ketegangan, memulihkan keseimbangan, dan mempersiapkanmu untuk proses regenerasi malam hari. Biarkan ramuan ini bekerja dalam tubuhmu, sementara kamu menyerahkan diri ke dalam tidur yang menyegarkan. Setelah selesai, tutup matamu sejenak, tarik napas dalam-dalam, dan bersyukurlah atas pengalaman ini. Rasa syukur adalah kekuatan besar yang menyelaraskan kita dengan kesejahteraan. Jadi luangkan waktu sejenak untuk menghargai setiap bahan, kesehatanmu, dan kesempatan untuk menutrisi diri, baik secara fisik maupun spiritual. Awal transformasimu. Sekarang setelah kamu belajar menyiapkan minuman ini dengan penuh kesadaran, kamu siap memulai proses transformasi yang mendalam. Dalam hanya 7 hari, kamu akan mulai merasakan bagaimana tubuhmu direvitalisasi, pikiranmu menemukan ketenangan, dan energimu berkembang. Inilah titik awal dari perubahan besar, dan segala yang kamu butuhkan untuk mengalaminya sudah ada di tanganmu. Dampaknya sejak hari pertama. Menjadikan eliksir suci ini sebagai bagian dari rutinitas malammu lebih dari sekadar menikmati minuman hangat. Kamu sedang mengintegrasikan ritual yang dipenuhi dengan energi murni dan kebijaksanaan kuno ke dalam hidupmu. Pengaruhnya langsung meresap ke dalam dirimu, mengaktifkan proses internal yang secara kuat menyeimbangkan tubuh dan pikiran. Kebiasaan ini bukanlah sesuatu yang sementara atau dangkal. Ini adalah kunci menuju pembaruan dan penyembuhan. Hari demi hari, tegukan demi tegukan, kamu akan merasakan manfaatnya semakin nyata. Transformasi tidak terjadi seketika, tetapi dengan ketekunan dan komitmen, kamu akan mengalami evolusi yang nyata dalam kesejahteraanmu. Hari 1, tidur nyenyak dan menyegarkan. Sejak malam pertama kamu minum ramuan ini, tubuhmu akan mulai rileks secara mendalam. Ketegangan yang menumpuk sepanjang hari perlahan menghilang, memungkinkanmu mencapai ketenangan pikiran. Jika kamu sering terbangun di tengah malam atau mengalami tidur yang tidak nyenyak, kamu akan terkejut dengan kualitas istirahat yang kamu dapatkan. Kombinasi kunyit, jahe, dan madu membantu mengatur kadar melatonin, hormon yang mengontrol tidur, sehingga kamu dapat beristirahat dengan lebih kontinu dan menyegarkan. Saat bangun, tubuhmu akan terasa lebih bertenaga, dan kamu akan merasakan kesejahteraan halus, seolah-olah kamu telah melangkah menuju pembaruan total. Hari 2, pengurangan stres dan kecemasan. Di hari kedua, perubahan pada tubuh dan pikiranmu akan semakin nyata. Kamu akan merasakan pelepasan ketegangan internal dan penurunan kecemasan yang signifikan. Ini terjadi berkat kerjasama kunyit dan madu yang mempengaruhi sistem saraf untuk menurunkan kadar kortisol, hormon penyebab stres. Seiring dengan tidur malam yang semakin nyenyak, tubuhmu mulai memproduksi lebih banyak serotonin, hormon kebahagiaan, yang memberikan perasaan tenang dan seimbang. Kamu akan merasa lebih damai dengan dirimu sendiri dan lingkungan sekitar, menghadapi hari dengan semangat yang diperbarui. Hari 3, energi dan vitalitas yang lebih besar. Pada hari ketiga, kamu akan merasakan lonjakan energi yang signifikan.
Rasa lelah di pagi hari dan kelelahan yang terus-menerus mulai menghilang. Kamu akan bangun dengan kejernihan mental yang lebih baik dan dorongan motivasi yang sebelumnya terasa sulit dicapai. Hal ini terjadi karena jahe merangsang metabolisme, meningkatkan sirkulasi, dan memperbaiki oksigenasi tubuh. Selain itu, selama beberapa hari ini, tubuhmu telah membuang racun dan meregenerasi sel saat tidur, memberikan sensasi ringan dan segar sepanjang hari. Hari 4, kulit lebih bersinar. Transformasi ini tidak hanya terasa dalam energimu, tetapi juga terlihat dalam penampilanmu. Pada hari keempat, perubahan pada kulitmu mulai terlihat. Sifat antioksidan dan antiinflamasi kunyit, dikombinasikan dengan efek pemurnian dari madu, bekerja untuk meregenerasi dan meremajakan kulit dari dalam. Tanda-tanda stres, paparan sinar matahari, dan polusi mulai memudar, meninggalkan kulit yang lebih bercahaya, halus, dan segar. Saat bercermin, kamu akan melihat pantulan yang lebih segar dan berenergi, sebuah cerminan dari kesejahteraan yang sedang kamu bangun di dalam dirimu. Hari 5, pencernaan lebih ringan dan detoksifikasi. Pada hari kelima, kamu akan merasakan peningkatan yang signifikan dalam sistem pencernaanmu. Jika sebelumnya kamu sering mengalami kembung, rasa tidak nyaman setelah makan, atau sensasi berat di perut, kini yang terjadi justru sebaliknya. Jahe dan kunyit adalah sekutu kuat dalam proses detoksifikasi, terutama untuk hati dan usus. Berkat efek pemurniannya, tubuhmu akan lebih efisien dalam mengeluarkan racun yang menumpuk, memberikan rasa ringan di area perut. Seiring dengan keseimbangan sistem pencernaan, ketidaknyamanan yang sebelumnya mengganggumu mulai menghilang, membuatmu menikmati pencernaan yang lebih lancar dan harmonis. Hari 6. Kejernihan pikiran dan konsentrasi yang lebih tajam. Hari ke-6 menjadi titik balik dalam transformasimu. Bukan hanya tubuhmu yang terasa lebih bersih dan ringan, tetapi pikiranmu juga mulai mencerminkan kesejahteraan itu. Kabut mental yang dulu menghalangi fokusmu perlahan memudar, memungkinkanmu berpikir dengan lebih jernih. Gangguan yang biasanya menghambat konsentrasimu akan melemah, dan kamu akan merasakan tingkat kehadiran dan kendali yang lebih besar atas harimu. Pengambilan keputusan menjadi lebih mudah, dan kamu akan merasa lebih terhubung dengan pikiran serta intuisimu. Energi yang telah kamu bangun melalui ritual malam ini kini berubah menjadi peningkatan kemampuan berkonsentrasi serta pikiran yang lebih gesit dan waspada. Hari 7. Transformasi total tubuh, pikiran, dan jiwa. Pada hari ke-7, kebiasaan sederhana yang kamu mulai telah berubah menjadi sebuah kelahiran kembali. Tubuh, pikiran, dan jiwamu kini mencapai harmoni yang mendalam. Energi yang diperbarui mengalir secara alami di dalam dirimu, dan setiap sel dalam tubuhmu bergetar dengan vitalitas baru. Kini, kamu menyadari bahwa minuman ini bukan sekadar campuran bahan alami, melainkan eliksir kesejahteraan yang telah membangkitkan kemampuanmu untuk menyembuhkan, meregenerasi, dan meningkatkan energimu. Mulai saat ini, setiap tegukan yang kamu minum akan menjadi pengingat bahwa kekuatan transformasi selalu ada di dalam dirimu. Dan yang terbaik dari semuanya, ini hanyalah awal dari perjalanan menuju keseimbangan, kesehatan, dan kepenuhan hidup yang sejati. Kesalahan 1, menyiapkannya dengan tergesa-gesa atau tanpa niat. Kunci ajaran Buddha terletak pada praktik sadar, yaitu memberikan perhatian penuh pada setiap momen. Jika Anda menyiapkan minuman ini dengan terburu-buru, tanpa niat, atau secara otomatis, Anda akan menghalangi sebagian dari kekuatannya. Ini bukan sekadar mencampur bahan, tetapi menciptakan ramuan untuk transformasi. Jika dilakukan dengan pikiran yang teralihkan atau tanpa koneksi nyata terhadap prosesnya, energi yang salah bisa masuk ke dalam ritual Anda. Sebelum menyiapkannya, luangkan waktu sejenak untuk menarik napas dalam-dalam dan bersyukur atas setiap bahan yang digunakan. Bayangkan bagaimana minuman ini menjadi saluran penyembuhan dan pembaruan. Isi dengan cinta, rasa syukur, dan tujuan. Ingatlah, energi yang Anda pancarkan saat menyiapkannya adalah energi yang akan Anda terima saat meminumnya. Kesalahan 2,
tidak menghormati momen saat meminumnya. Sama seperti pentingnya persiapan, proses meminumnya juga harus menjadi momen yang sakral. Jika Anda meminumnya dengan tergesa-gesa, sambil melihat ponsel, atau dalam keadaan tidak fokus, energi minuman ini tidak akan sepenuhnya mengalir dalam diri Anda. Carilah tempat yang tenang dan bebas gangguan. Pegang cangkir dengan kedua tangan, rasakan kehangatannya, dan hirup aroma setiap bahan. Minumlah dengan perlahan. Biarkan ramuan ini mengalir melalui tubuh Anda dan mempersiapkan diri untuk tidur yang nyenyak. Ini bukan sekadar tindakan mengonsumsi, tetapi jembatan antara diri Anda saat ini dan versi terbaik dari diri Anda. Kesalahan 3. Tidak menjaga konsistensi. Manfaat dari minuman ini bersifat akumulatif. Jika Anda hanya meminumnya beberapa kali dan mengharapkan hasil yang ajaib, Anda melewatkan kesempatan untuk transformasi yang sesungguhnya. Seperti halnya praktik spiritual atau kebiasaan untuk kesejahteraan, kuncinya adalah konsistensi. Setiap malam adalah kesempatan untuk memperbarui energi Anda, membersihkan pikiran, dan mempersiapkan tubuh untuk regenerasi yang mendalam. Jadikan ritual ini sebagai komitmen untuk diri sendiri. Ketika Anda melakukannya dengan disiplin, kekuatannya akan semakin berkembang, dan dampaknya akan menjadi semakin mendalam. Kesalahan 2. Menggunakan bahan olahan atau berkualitas rendah. Dalam kebijaksanaan Buddha, kemurnian adalah kunci untuk mencapai hasil yang tahan lama. Bahan-bahan yang Anda pilih untuk menyiapkan minuman suci ini akan menentukan kekuatannya dalam menyembuhkan. Jika Anda menggunakan produk olahan, seperti madu rafinasi, kunyit buatan, atau susu dengan tambahan zat kimia, Anda akan menghambat sebagian dari potensinya. Alam telah menyediakan semua yang kita butuhkan untuk penyembuhan, tetapi kita harus belajar memilih dengan bijak. Selalu pilih bahan yang segar, alami, dan organik. Dengan begitu, Anda tidak hanya memberi tubuh Anda nutrisi terbaik, tetapi juga menghormati siklus alami kehidupan serta menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan diri sendiri. Ingatlah, kemurnian dari apa yang Anda konsumsi akan tercermin dalam kualitas manfaat yang Anda rasakan. Kesalahan 3. Meminumnya pada suhu yang salah. Ini adalah detail yang sering diabaikan, tetapi suhu minuman sangat penting untuk mengaktifkan kekuatannya. Jika Anda meminumnya terlalu panas, itu bisa mengiritasi sistem pencernaan Anda dan menghambat penyerapan nutrisi. Sebaliknya, jika terlalu dingin, tubuh Anda akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk mengasimilasi khasiat penyembuhannya. Suhu yang ideal adalah hangat, mendekati suhu tubuh. Dengan cara ini, bahan-bahan akan melepaskan manfaatnya secara maksimal, dan tubuh Anda dapat menyerapnya dengan lebih mudah. Selain itu, suhu yang tepat membantu tubuh rileks dan mempersiapkan diri untuk tidur nyenyak serta regenerasi malam yang optimal. Kesalahan 4. Tidak konsisten dalam ritual malam. Salah satu ajaran paling mendalam dalam Buddhisme adalah bahwa transformasi sejati terjadi melalui pengulangan yang sadar. Jika Anda hanya meminum ramuan ini satu malam lalu berhenti, Anda tidak akan memberi kesempatan bagi energinya untuk aktif ataupun memungkinkan efeknya meresap ke dalam hidup Anda. Kekuatan minuman ini terletak pada konsistensi dalam mengonsumsinya, dalam komitmen untuk menjadikannya ritual setiap malam. Para biksu mengajarkan bahwa disiplin dalam praktik suci dapat membentuk kebiasaan yang mampu mengubah hidup. Untuk merasakan manfaatnya secara penuh, berkomitmenlah untuk meminumnya selama setidaknya 7 hari berturut-turut. Ini akan membantu tubuh mencapai keseimbangan dan regenerasi yang mendalam. Kuncinya adalah konsistensi. Semakin Anda disiplin, semakin dalam transformasi yang akan Anda alami. Kesalahan 5. Mengonsumsi makanan berat atau berbahaya sebelum meminumnya. Ini adalah kesalahan lain yang dapat mengganggu efektivitas ritual ini. Jika sebelum meminum ramuan ini kamu mengonsumsi makanan olahan, gula rafinasi, atau makan berlebihan, tubuhmu akan terlalu sibuk mencerna sehingga tidak dapat menyerap sepenuhnya manfaat dari campuran ini. Minuman ini dirancang untuk membersihkan dan menyembuhkan, tetapi membutuhkan kondisi yang tepat untuk bekerja secara optimal.
Jika sistem pencernaanmu terlalu penuh, kemampuannya untuk menyerap nutrisi penting akan berkurang. Untuk meningkatkan efeknya, makanlah dengan porsi ringan dan pilih makanan alami yang tidak membebani sistem pencernaanmu. Dengan cara ini, tubuhmu akan berada dalam kondisi terbaik untuk menerima manfaat penyembuhan dari minuman ini dan memanfaatkannya sepenuhnya. Kesalahan 6. Tidak mengiringi minuman dengan pola pikir positif. Dalam ajaran Buddha, tubuh dan pikiran tidak dapat dipisahkan. Apa yang terjadi dalam pikiran tercermin dalam tubuh, dan sebaliknya. Jika kamu meminum ramuan ini dengan pikiran negatif, stres, atau kekhawatiran, kekuatannya akan berkurang. Kondisi mental saat kamu menjalani ritual ini sangat penting, karena akan memengaruhi hasil akhirnya. Ajaran Buddha menekankan bahwa kesadaran adalah dasar dari realitas. Saat meminumnya, lakukan dengan rasa syukur, niat yang jelas, dan visualisasi positif. Sertai dengan afirmasi yang memperkuat kesehatan dan transformasimu. Transformasi akhir, tubuh, pikiran, dan jiwa dalam harmoni. Setelah menjalani ritual ini dengan penuh komitmen, kamu akan menyadari bahwa tidak hanya tubuhmu yang berubah, tetapi juga frekuensi energimu meningkat. Kamu akan merasa lebih ringan, memiliki kejernihan pikiran yang lebih besar, lebih damai dengan dirimu sendiri, dan memiliki koneksi yang lebih dalam dengan jati dirimu. Ini bukan sekadar perubahan fisik, tetapi transformasi total, sebuah kelahiran kembali dari energi batinmu. Dan ini baru permulaan. Jika kamu memilih untuk terus menjalankan praktik ini, manfaatnya akan terus berkembang, membawamu menuju evolusi yang lebih dalam di setiap aspek kehidupanmu. Sekarang, ia merasa diperbarui. Ini baru awal dari perjalanannya. Jika ia memilih untuk melanjutkan praktik ini, manfaatnya akan terus berkembang, semakin mendalam, dan memungkinkan ia mengalami transformasi yang lebih dalam di semua aspek kehidupannya. Namun, sebelum melangkah lebih jauh, penting untuk mengetahui kesalahan yang sering dilakukan banyak orang dan yang dapat menghalangi kekuatan minuman suci ini. Saatnya untuk memahami apa saja kesalahan tersebut dan bagaimana cara menghindarinya. Kuncinya bukan hanya meminumnya, tetapi bagaimana mengintegrasikannya dalam hidup. Meskipun minuman ini memiliki kekuatan luar biasa untuk mengubah tubuh dan pikiran, penting untuk menyadari bahwa sekadar mengonsumsinya setiap malam tidaklah cukup. Keefektifannya bergantung pada bagaimana ia menyiapkan dan meminumnya. Jika ia tidak mendekati ritual ini dengan kesadaran yang tepat, efeknya bisa terhambat. Dalam kebijaksanaan Buddha, setiap tindakan memiliki tujuan, dan niat di balik setiap praktik sangatlah penting. Karena itu, lebih dari sekadar bahan-bahan yang digunakan, yang paling krusial adalah bagaimana mengintegrasikan ritual ini ke dalam kehidupan sehari-hari. Jika ia ingin minuman ini melepaskan seluruh potensinya dan memberikan manfaat yang diharapkan, menghindari beberapa kesalahan umum menjadi langkah yang sangat penting. Berikut ini, kita akan membahas kesalahan utama yang dapat melemahkan keajaiban ritual ini dan bagaimana cara memperbaikinya agar ia bisa mengalami transformasi yang sesungguhnya. Kesalahan 1. Menyiapkannya dengan tergesa-gesa atau tanpa niat. Inti dari ajaran Buddha terletak pada praktik kesadaran penuh, mindfulness dalam setiap tindakan. Jika ia menyiapkan minuman ini dengan terburu-buru, tanpa perhatian, atau tanpa niat yang jelas, ia sedang mengirimkan energi yang salah ke dalam ritual ini. Minuman ini bukan sekadar ramuan fisik, melainkan obat spiritual yang membutuhkan kehadiran penuh. Saat menyiapkannya dengan tergesa-gesa tanpa terhubung dengan prosesnya, ia kehilangan kesempatan untuk menjadikannya sesuatu yang sakral. Cara memperbaikinya. Luangkan waktu sejenak untuk menarik napas dalam-dalam. Syukuri setiap bahan yang digunakan. Visualisasikan bagaimana minuman ini akan menjadi sarana bagi kesehatannya. Ingat, minuman ini mencerminkan energi yang ia berikan padanya. Jika hanya menganggapnya sebagai rutinitas harian, ia akan membatasi kekuatannya. Niat adalah percikan yang menyalakan seluruh proses. Kesalahan 2. Menggunakan bahan olahan atau berkualitas rendah.
Dalam kebijaksanaan Buddha, kemurnian dalam segala aspek kehidupan adalah kunci untuk mendapatkan hasil yang bertahan lama. Bahan yang ia pilih untuk membuat minuman ini memiliki dampak langsung terhadap efektivitasnya. Jika ia menggunakan produk olahan seperti madu rafinasi, kunyit buatan, atau susu dengan zat aditif, maka kekuatan penyembuhannya akan berkurang. Alam telah menyediakan semua yang kita butuhkan untuk penyembuhan, tetapi kita harus belajar memilih dengan bijak. Cara memperbaikinya: pilih bahan-bahan segar dan alami. Gunakan produk organik jika memungkinkan. Hindari zat aditif dan opsi yang telah diproses secara industri. Dengan memilih makanan yang murni dan alami, ia tidak hanya memberi nutrisi pada tubuhnya tetapi juga menghormati siklus kehidupan. Kemurnian dari apa yang ia konsumsi akan tercermin dalam manfaat yang ia rasakan. Kesalahan 3. Meminumnya pada suhu yang tidak tepat. Ini adalah kesalahan yang sederhana tetapi umum terjadi, dan dapat sepenuhnya mengubah efek minuman ini. Banyak orang mengonsumsinya saat terlalu panas atau sangat dingin tanpa menyadari bahwa suhu adalah kunci untuk mengaktifkan kekuatan penyembuhannya. Terlalu panas dapat mengiritasi sistem pencernaan dan memperlambat penyerapan nutrisi. Terlalu dingin mengurangi kecepatan tubuh dalam mengasimilasi manfaat penyembuhan. Suhu ideal: hangat, mendekati suhu tubuh. Nyaman saat disentuh, menciptakan rasa tenang dan relaksasi. Dengan meminumnya pada suhu yang tepat, tubuh memasuki kondisi keseimbangan dan istirahat yang mendalam, mendukung proses regenerasi dan permajaan saat tidur. Kesalahan 4. Tidak konsisten dalam ritual malam. Salah satu ajaran paling kuat dalam Buddhisme adalah bahwa setiap perubahan mendalam membutuhkan konsistensi. Jika hanya meminum ramuan ini sekali lalu berhenti, energi penyembuhannya tidak akan aktif secara maksimal dan efek transformasinya tidak akan terwujud sepenuhnya. Kuncinya adalah pengulangan. Para biksu Buddha mengajarkan bahwa praktik suci yang dilakukan secara sadar dan berulang-ulang akan membentuk kebiasaan yang dapat mengubah hidup. Cara memperbaikinya: berkomitmen untuk meminumnya setiap malam selama minimal 7 hari berturut-turut. Anggap momen ini sebagai ritual kesejahteraan, bukan sekadar rutinitas biasa. Dengan konsistensi, minuman ini akan mengaktifkan potensi penyembuhan maksimalnya dan membawa transformasi nyata dalam hidup. Jika hanya diminum sesekali, manfaatnya akan terbatas. Kesalahan 5. Mengonsumsi makanan berat atau tidak sehat sebelum meminumnya. Kesalahan ini dapat menghambat secara signifikan efektivitas minuman ini. Jika sebelum mengonsumsinya ia makan makanan olahan atau mengandung gula rafinasi, tubuh akan kesulitan menyerap manfaat penyembuhannya. Ramuan ini dirancang untuk membersihkan dan menyembuhkan, tetapi agar bekerja secara optimal, sistem pencernaan harus siap menerimanya. Hindari makanan ultra olahan, gula rafinasi atau makanan berlemak dan berat. Rekomendasi: makan malam ringan dengan bahan alami yang tidak membebani pencernaan. Biarkan tubuh dalam kondisi optimal agar dapat menyerap sepenuhnya manfaat penyembuhan dari minuman ini. Jika ia mengonsumsi makanan berat sebelum meminumnya, bukannya menyembuhkan diri, ia justru bisa memperlambat proses alami permajaan tubuhnya. Kesalahan 6. Tidak mengiringi minuman dengan pola pikir positif. Dalam ajaran Buddha, tubuh dan pikiran tidak terpisahkan. Apa yang terjadi dalam pikiran akan tercermin dalam tubuh. Jika ia meminum ramuan ini dengan pikiran negatif, stres, atau kekhawatiran, ia secara tidak sadar sedang memblokir kekuatannya. Keadaan mental saat menjalani praktik apapun sangat penting, dan minuman ini bukan pengecualian. Ajaran Buddha, kesadaran membentuk realitas. Cara memperbaikinya: sebelum meminumnya, tutup mata dan tarik napas dalam-dalam. Fokus pada rasa syukur, visualisasi positif, dan afirmasi. Ucapkan kata-kata seperti, "Minuman ini menyembuhkan dan memperbarui tubuh dan jiwaku." Minuman ini bukan hanya memberi nutrisi pada tubuh, tetapi juga menyelaraskan energi batin,
Jika ia menyesuaikan vibrasi dirinya dengan tujuan positif, transformasi yang ia alami akan jauh lebih mendalam. Kesalahan 7. Mengganggu siklus tidur setelah meminumnya. Ramuan ini dirancang untuk mempersiapkan tubuh agar dapat beristirahat dengan tenang dan memulihkan diri. Namun, banyak orang justru melakukan kesalahan dengan meminumnya lalu tetap menggunakan perangkat elektronik, menonton layar atau tetap terjaga hingga larut malam. Hal ini mengganggu produksi melatonin, hormon yang mengatur tidur, sehingga mengurangi kualitas istirahat. Cara memperbaikinya: jauhkan perangkat elektronik setelah meminumnya. Ciptakan suasana tenang, redupkan cahaya, hindari gangguan. Gunakan ritual ini sebagai sinyal bagi tubuh bahwa saatnya untuk relaksasi dan regenerasi. Jika ia mengikuti langkah-langkah ini, ia akan memaksimalkan kekuatan penyembuhan dari minuman ini saat tidur. Kekuatan sejati dari ritual ini. Sekarang, setelah mengetahui cara menghindari hambatan-hambatan ini, ia siap untuk mengintegrasikan ritual ini ke dalam hidupnya dan mengalami transformasi yang telah lama ia nantikan. Ingatlah, kekuatan minuman ini bukan hanya berasal dari bahannya, tetapi dari cara ia menghayatinya dalam kehidupan sehari-hari. Saat ia meluangkan waktu untuk menjalankan ritual ini, ia sebenarnya sedang membangun hubungan mendalam dengan dirinya sendiri dan alam semesta. Ini adalah sebuah panggilan untuk menyembuhkan, memperbarui, meningkatkan energi. Transformasi paling mendalam yang akan ia alami bukan hanya bersifat fisik, tetapi juga spiritual dan emosional. Apakah ia siap untuk mengambil langkah berikutnya dalam perjalanannya menuju kesejahteraan? Menjadikan ritual ini sebagai bagian dari hidup Anda. Agar transformasi ini bertahan lama dan benar-benar berdampak, ritual ini harus menjadi kebiasaan bermakna, sebuah praktik sadar yang terintegrasi dalam rutinitas harian Anda. Dalam ajaran Buddhisme, setiap tindakan yang dilakukan dengan kesadaran penuh dan fokus akan meninggalkan jejak mendalam dalam tubuh dan pikiran. Apa yang mungkin tampak sebagai kebiasaan sederhana sebelum tidur sebenarnya memiliki potensi untuk menjadi pilar utama dalam kesejahteraan Anda selama bertahun-tahun. Namun, seperti setiap perubahan besar, dibutuhkan komitmen, disiplin, dan kehadiran penuh. Ritual ini bukan sekadar meminum ramuan sebelum tidur, tetapi momen sakral untuk terhubung dengan diri sendiri secara lebih dalam. Berikut adalah beberapa kunci untuk menjadikan ritual ini bagian tak terpisahkan dari perjalanan pertumbuhan pribadi Anda. 1. Ciptakan suasana tenang dan penuh syukur. Sebelum menyiapkan minuman ini, luangkan waktu untuk menciptakan lingkungan yang mendukung ketenangan. Jangan terburu-buru atau melakukannya dengan sikap terburu-buru. Energi yang Anda ciptakan saat menjalankan ritual ini akan tercermin dalam pengalaman yang Anda rasakan. Untuk memperkuat efeknya, pertimbangkan untuk menyalakan lilin sebagai simbol cahaya batin yang ingin Anda perkuat. Memutar musik lembut agar tubuh dan pikiran lebih rileks. Membersihkan ruang, menciptakan lingkungan yang harmonis dan menyegarkan energi di sekitar Anda. Semakin Anda menghormati ritual ini sebagai bentuk perawatan diri, semakin besar ketenangan dan kesejahteraan yang akan Anda rasakan saat mengonsumsinya. 2. Tetapkan jadwal tetap dan konsisten. Kunci dari perubahan yang bertahan lama adalah konsistensi. Pilih waktu yang sama setiap malam untuk menjalankan ritual ini, tanpa gangguan atau tekanan waktu. Idealnya, 30 menit sebelum tidur, agar tubuh memiliki waktu untuk beradaptasi. Setelah meditasi atau refleksi, untuk mengoptimalkan efek menenangkan. Seiring waktu, tubuh Anda akan mulai mengenali ritual ini sebagai sinyal alami untuk beristirahat, menyembuhkan, dan memperbarui energi. 3. Berikan makna dan niat yang jelas. Setiap kali Anda meminum ramuan ini, lakukan dengan niat yang kuat dan jelas. Fokuskan pikiran Anda pada apa yang ingin Anda capai. Kesembuhan, bayangkan tubuh Anda menjadi lebih kuat dan sehat. Keseimbangan emosional, visualisasikan ketenangan batin.
kemakmuran dan kelimpahan. Rasakan energi positif mengalir ke dalam hidup Anda. Semakin dalam visualisasi dan kesadaran Anda dalam proses ini, semakin kuat hubungan Anda dengan transformasi yang sedang terjadi. Ritual ini lebih dari sekadar kebiasaan. Ini adalah jalan menuju kehidupan yang lebih harmonis, sehat, dan penuh makna. Apakah Anda siap menjadikannya bagian dari perjalanan spiritual Anda? Perubahan kecil, meskipun halus, akan terus bertambah seiring waktu. Jika kamu memperhatikannya, kamu akan menyadari bagaimana setiap hari kamu semakin mendekati versi diri yang lebih baik. Kebiasaan ini bukan sekadar minum sesuatu, melainkan memulai perjalanan menuju transformasi batin. Untuk mencapainya secara efektif, penting untuk berkomitmen pada siklus minimal 21 hari. Ilmu pengetahuan telah membuktikan bahwa suatu kebiasaan terbentuk ketika dilakukan secara konsisten setidaknya selama 3 minggu. Cukup lama agar praktik ini menjadi bagian alami dalam hidupmu. Jika kamu tekun dan disiplin, kamu akan segera menyadari bahwa ritual ini tidak hanya memberikan manfaat fisik, tetapi juga menjadi ruang sakral tempat jiwamu kembali untuk mencari ketenangan dan keseimbangan. Setelah 21 hari berlalu, kamu tidak akan lagi melihatnya sebagai kebiasaan biasa, melainkan sebagai praktik spiritual yang telah tertanam dalam kehidupan sehari-harimu. Selain itu, Buddhisme mengajarkan bahwa berbagi praktik bermakna dengan orang lain akan memperkuat efeknya. Jika minuman ini telah memberikan dampak positif dalam hidupmu, bagikan manfaatnya dengan orang-orang terdekat. Kamu bisa membuatkannya untuk mereka, menjelaskan manfaatnya, dan jika berkenan, berbagi momen meditasi sambil menikmatinya. Tindakan sederhana memberi ini memperkuat niat di balik ritual tersebut, meningkatkan energi dan maknanya. Dengan melakukan ini, kamu tidak hanya membantu orang lain merasakan manfaatnya, tetapi juga memperkuat komitmenmu terhadap transformasi yang sedang kamu jalani. Ketika praktik ini menjadi bagian penting dalam rutinitasmu, kamu akan mulai merasakan perubahan tidak hanya secara fisik, tetapi juga dalam jiwamu. Kamu akan merasa lebih terhubung dengan alam, lebih selaras dengan tujuan hidupmu, dan menemukan kedamaian batin yang lebih stabil. Kekuatan sejati tidak hanya terletak pada minuman itu sendiri, tetapi pada niat, energi, dan dedikasi yang kamu berikan saat mengintegrasikannya ke dalam hidupmu. Itulah kunci untuk memaksimalkan efeknya. Dengan prinsip-prinsip ini dalam pikiran, selalu ingat bahwa kemampuan untuk mengubah realitasmu ada di tanganmu. Pada akhir proses ini, kamu tidak hanya membangun kebiasaan, tetapi juga menciptakan praktik spiritual yang menyehatkan tubuhmu, menenangkan pikiranmu, dan mengangkat jiwamu. Perjalanan ini tidak berakhir di sini. Justru, ini menandai awal dari babak baru dalam hidupmu. Apa yang telah kamu pelajari bukan hanya tentang minuman ini, tetapi tentang cara transformasi yang dimulai dari dalam dan tercermin keluar. Meskipun tampak sebagai ritual sederhana, sebenarnya ini adalah jembatan yang menghubungkanmu dengan energi alam, kebijaksanaan leluhur, dan harmoni yang sangat dibutuhkan di dunia saat ini. Ajaran Buddha mengingatkan kita bahwa setiap tindakan yang kita lakukan dapat menjadi benih perubahan jika kita melakukannya dengan penuh perhatian dan niat. Bahkan dalam tindakan yang paling sederhana, energi yang kita berikan menentukan dampaknya dalam hidup kita. Ketika energi itu selaras dengan tujuan terdalam kita, ia dapat menciptakan transformasi yang mungkin tak pernah kita bayangkan sebelumnya. Ritual ini, dalam kesederhanaannya, memiliki potensi untuk menyembuhkan, menyegarkan, dan menyeimbangkan setiap aspek dari keberadaanmu. Ini adalah pengingat bahwa segala sesuatu yang kamu butuhkan untuk memperbarui diri dan menemukan kesejahteraan sudah ada di dalam dirimu. Sangat penting untuk diingat bahwa transformasi tidak terjadi dalam semalam. Minuman ini hanyalah salah satu dari banyak alat yang tersedia bagimu. Setiap kali kamu mengonsumsinya, kamu sedang menanam benih. Dan seperti semua benih, ia membutuhkan waktu untuk bertunas dan tumbuh. Perubahan adalah proses yang bertahap namun mendalam. Seperti pohon yang awalnya kecil tetapi seiring waktu menjadi kuat dan berbuah. Dengan setiap tegukan yang diminum dengan niat dan rasa syukur, kamu sedang memberi nutrisi bagi pertumbuhan itu.
Meskipun hasilnya mungkin tidak langsung terlihat, yakinlah bahwa dengan kesabaran dan ketekunan, buahnya akan datang. Ritual ini tidak hanya berfungsi untuk menyehatkan tubuhmu, tetapi juga memberimu ruang untuk menghentikan ritme kehidupan yang serba cepat. Dalam dunia yang dikuasai oleh kesibukan dan gangguan, praktik ini mengundangmu untuk berhenti sejenak, bernapas, dan kembali terhubung dengan dirimu sendiri. Ini adalah momen sakral di mana kamu mengizinkan dirimu untuk sepenuhnya hadir, tanpa gangguan pikiran atau kekhawatiran. Di luar manfaat fisiknya, kebiasaan ini membantumu menumbuhkan ketenangan, keseimbangan, dan yang terpenting, rasa syukur. Disitulah letak kekuatan sejatinya, dalam penyerahan diri sepenuhnya kepada proses transformasi. Kunci utamanya bukan hanya pada minuman ini, tetapi pada kesediaanmu untuk menerima dan mengalir bersama perubahan. Evolusi pribadi adalah sebuah perjalanan, tetapi tidak harus sulit atau rumit. Setiap penyesuaian kecil yang kamu lakukan, sekecil apapun kelihatannya, membawamu lebih dekat ke versi terbaik dari dirimu sendiri. Itulah keajaiban di balik ritual ini, keajaiban kesabaran, disiplin, rasa syukur, dan kesadaran penuh. Saat menatap masa depan, ingatlah bahwa setiap langkah yang kamu ambil menuju kesejahteraan adalah pernyataan atas kemampuanmu untuk menciptakan kehidupan yang kamu inginkan. Kamulah arsitek dari realitasmu sendiri, dan dengan setiap keputusan yang diambil dengan cinta dan niat, kamu sedang menulis kisah tentang kesehatan, vitalitas, dan kebahagiaan. Transformasi sejati dimulai dengan tujuan yang jelas, dan ketika tujuan itu diwujudkan dalam tindakan yang konsisten, hasilnya menjadi tak terelakkan. Lain kali ketika kamu menyiapkan minuman ini sebelum tidur, lakukanlah dengan kesadaran penuh bahwa kamu tidak hanya sedang memperkuat tubuhmu, tetapi juga sedang melangkah menuju versi dirimu yang lebih baik. Setiap tegukan adalah kesempatan untuk terhubung dengan esensimu, melepaskan apa yang tidak lagi berguna, dan menyambut semua hal baru yang akan datang. Jika kamu mengadopsi kebiasaan ini dengan cinta, komitmen, dan rasa syukur, perubahan yang kamu alami akan bermakna dan bertahan lama. Ingatlah bahwa kemampuan untuk menyembuhkan dan merevitalisasi selalu ada dalam dirimu. Alam telah memberimu segala yang diperlukan. Kamu hanya perlu selaras dengannya dan membiarkan hidup mengalir dalam harmoni. Perjalanan transformasi ini tidak memiliki tujuan akhir, melainkan merupakan proses yang terus berlanjut. Keindahan dari perjalanan ini adalah bahwa, tidak peduli apa yang telah terjadi sebelumnya, setiap hari memberimu kesempatan baru untuk memilih bagaimana kamu ingin menjalani hidupmu. Hari ini adalah awal yang baru. Manfaatkan momen ini untuk memprioritaskan kesejahteraanmu, terhubung dengan kebijaksanaan leluhur yang mendasari ritual ini, dan menerima dengan keyakinan kemampuanmu untuk menciptakan perubahan luar biasa dalam hidupmu. Aku mengundangmu untuk terus berbagi pengalamanmu dengan kami. Ceritakan di kolom komentar bagaimana kamu menjalani proses transformasi ini, perubahan apa yang telah kamu rasakan, dan bagaimana praktik ini mulai memengaruhi hidupmu. Dengan berbagi, kamu tidak hanya menginspirasi orang lain, tetapi juga memperkuat koneksi pribadimu dengan energi kolektif yang kita semua bagikan. Bersama-sama, kita bisa terus berkembang, belajar, dan melangkah menuju kehidupan yang lebih seimbang, sehat, dan penuh makna. Semoga kedamaian, vitalitas, dan kebijaksanaan selalu menyertaimu, membimbingmu di setiap langkah perjalananmu. Semoga tubuh, pikiran, dan jiwamu terus tumbuh, diperbarui, dan semakin selaras dengan harmoni alam semesta setiap harinya.